Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua siswi kuliah studi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta Ustaz Anam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di perjalanan di tangga ke-19 dari bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita selama ini Allah terima dan diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang studi kritik hadis ya. Jadi begitu istimewanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan sumber daripada dasar agama Islam ini yang kedua adalah hadis, dan begitu istimewanya hadis ini ternyata sangat selektif ya, sangat selektif sekali apa-apa yang kemudian nanti diambil oleh para ulama. Maka tidak ada kiranya kabar berita yang kemudian seselektif, yang kemudian dilakukan seleksi yang begitu ketat setelah Al-Quran melainkan Al-Hadis. Baik, maka kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang kajian kritik hadis, bagaimana screening ya, atau bagaimana hadis itu bisa kemudian diterima oleh para ulama setelah kita belajar kemarin tentang metode tahammul dan ada yang begitu banyak, dan bagaimana ulama kemudian mencari walaupun hanya sekedar satu hadis, akan tetapi beliau berani dan menyempatkan waktunya, berkorban, berjalan jauh hanya untuk mencari satu hadis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas dalam studi kritik hadis ini adalah yang pertama, perawi hadis. Apakah setiap hadis yang sampai kepada kita itu langsung ditelan mentah-mentah? Atau apakah seorang perawi hadis, pembawa kabar berita ya, itu memiliki kriteria atau syarat? Maka di sini perlu diketahui bahwa perawi hadis, supaya hadisnya itu bisa diterima, ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah syaratnya rawi itu adil. Rawi itu adil. Yang dimaksud dengan rawi adil adalah dalam urusan agama ya. Jadi apa? Kalau rawi itu disebut dengan rawi yang adil, yang pertama adalah muslim. Jadi berita itu bersumber dari orang muslim. Ya, kalau dari orang kafir bagaimana? Tidak bisa diterima. Walaupun bisa jadi orang kafir itu nggak bohong seperti itu ya. Akan tetapi ini berbicara dalam urusan agama. Maka syarat pertama adalah Islam. Maka orang non-Islam itu kabarnya tidak bisa diterima. Makanya nanti ketika kemudian
ada kabar-kabar tentang apa yang datang dari ahli kitab, ada yang datang dari ahli kitab, maka itu kalau kita belajar tentang ulumul Quran, maka apa yang kemudian sesuai dengan Al-Quran, ya tentu kita akan mengambil yang Al-Quran, tetapi berita yang dari ahli kitab dan sesuai dengan Al-Quran, maka boleh kita ambil. Jika bertentangan tentu kita tinggal. Jika tidak tidak ada kesamaan ataupun tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, maka kita diam, artinya tidak berkomentar tentang hal itu. Nah, jadi syarat yang pertama adalah penyampai hadis itu harus orang Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang kedua adalah orang baligh. Walaupun dia kemudian mendapatkan kabar itu sebelum baligh, tetapi ketika dia ada menyampaikan hadis, maka dia harus sudah baligh. Ya. Boleh belajar sebelum baligh, boleh sekali seperti itu ya. Maka putra putri kita boleh nggak kalau diajak ke majelis taklim, boleh gitu. Tetapi untuk baligh, untuk kemudian menyampaikan, ya, itu nanti kalau dalam bidang hadis itu akan dianggap ketika dia sudah baligh. Kemudian yang ketiga adalah berakal ya. Berakal tentu ini memiliki posisi penting di dalam hal agama. Kemudian yang keempat adalah saliman min asbabil fisq. Kemudian dia tidak melakukan sesuatu ya, selamat dari kefasikan. Artinya dia tidak melakukan dosa besar atau terus-terusan melakukan dosa kecil. Ya. Kalau dia melakukan dosa besar, ya, tanpa tobat gitu ya, tanpa tobat. Kalau tobat maka sudah selesai. Kecuali dosa besar yang dilakukan karena dia berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memalsukan sebuah hadis. Ya, dia memalsukan sebuah hadis. Itu para ulama itu mayoritas berpendapat bahwa dosanya itu ya walaupun dia bertobat tetap diterima seperti itu ya. Akan tetapi periwayatannya sudah tidak diterima lagi seperti itu. Kemudian jadi selamat dari sebab-sebab kefasikan ya. Jadi tadi melakukan dosa besar ya secara sengaja ataupun melakukan dosa kecil terus-menerus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah selamat dari penyebab rusaknya marwah ya. Apakah? Sana kembok dulu. Jadi selamat dari yang menyebabkan marwahnya rusak. Jadi ini hukum tradisi ikut sertakan di sini ya. Jadi misal katakan orang walaupun nggak apa-apa gitu, tetapi kalau marwahnya dia menjadi sebab rusak, maka dia tidak termasuk orang yang adil. Misal orang makan sambil berdiri itu ya, boleh nggak? Boleh saja, tetapi kan itu bisa mengurangi akhlak ya atau marwahnya ya, kewibawaan dia gitu. Kemudian kalau di lingkungan kita misal katakan ustadz itu kan kiai ya, itu misal katakan kalau zaman dulu itu makan di pasar gitu ya. Kalau sekarang kan malah menjadi tren gitu ya, makan di mall gitu. Jadi harus dia selamat dari sesuatu yang menyebabkan marwahnya rusak. Nah itu jadi adil ini dari segi agama. Kemudian yang kedua adalah dobit ya. Dobit
dobit itu artinya orang yang secara bahasa orang yang kuat seperti itu ya. Jadi orang yang kuat. Orang yang kuat. Jadi hafalannya kuat, kemudian tulisannya juga kalau misal dari tulisannya nggak salah. Itu perawi yang tidak menyelisihi perawi lain yang sikoh. Ya. Perawi yang sikoh itu adalah perawi yang adil dobit. Adil dobit. Adil tadi sudah kita sebutkan kriteria adil. Di Islam boleh berakal, kemudian tidak melakukan dosa besar secara sengaja atau berulang melakukan dosa kecil. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan marwahnya rusak. Nah, dobit, ya, jadi dobit itu ini dari segi akademisinya ya. Kalau tadi dari segi spiritualnya, nah ini dari segi akademisinya. Perawi itu tidak menyelisihi perawi lain yang sikoh. Jadi riwayat-riwayat yang dia sampaikan itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang kemudian hafalannya kuat, yang agamanya bagus. Nah, kalau kemudian banyak yang berselisihan atau bertentangan dengan rawi-rawi, dengan periwayatan dari rawi-rawi yang sikoh, berarti kan kita perlu pertanyakan ini hafalannya benar atau salah, gitu kan? Kuat atau enggak? Misal dari kitab, dari tulisan, ini tulisannya benar atau salah, seperti itu. Gitu ya. Jadi misal katakan kita ada tes hafalan gitu ya. Misal ada siapa? Ibu Eli ya dengan siapa lagi misalnya? Ibu Lia, kemudian Pak Ali Rosidi ya, Pak Ali Rosidi. Kemudian dites bareng-bareng bertiga gitu ya. Yang biasanya hafalannya dapat 9, 10 itu misal Ibu Eli gitu. Lah ini Pak Ali kok kenapa hafalannya kok sering beda gitu ya. Nah, maka dipertanyakan. Ini barangkali hafalannya nggak kuat nih gitu. Artinya dobitnya nggak kuat. Secara akademisi ya, secara akademik dia lemah seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, perawi hafalannya baik, ya tidak buruk. Hafalannya baik, tidak buruk. Kemudian tidak salah fatal. Ya salah itu manusiawi, tapi kalau salahnya fatal, nah ini nggak diperkenankan. Kemudian perawi tidak pelupa. Ya, lupa sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah pelupa, sering lupa, nah itu yang jadi masalah. Ya, makanya kan nanti kalau kita lihat di bawah nanti salah. Kalau misal katakan salahnya lemah itu ya salahnya nggak terlalu fatal itu kan masih bisa dipakai atau hadisnya nanti bernilai hadis apa nanti kita cek di belakang itu ya. Baik. Untuk metode penetapan keadilan rawi ya apakah rawi itu adil atau enggak gitu kan. Setelah kita mengetahui tadi kriteria rawi yang adil, yang pertama adalah terkenal baik menurut kalangan ahli ilmu. Ada testimoni ya. Ya, komentar-komentar baik dari para ulama. Oh, ini jadi misal si fulan ini orangnya dia seorang imam gitu, seorang imam hafiz. Misal seperti itu. Oh, itu komentar baik dari ulama. Nah, maka berarti dia sudah punya nilai adil. Kemudian yang kedua adalah ada keterangan dari para ulama atau satu ulama atas adilnya ya. Ada keterangan misal fulan adil ya. Walaupun dari satu ulama sudah cukup ya. Apalagi sampai dari beberapa ulama. Kemudian cara yang lain adalah banyaknya pujian atasnya tentang keadilannya seperti Imam 4 ya banyak dipuji oleh para ulama seperti itu. Atau misal katakan seperti Imam Bukhari mayoritas ulama bahkan seluruh ulama itu kemudian menerima dari apa yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari. Maka itu sebagai bukti kuat bahwa seorang imam ini dia adil gitu ya, seorang syekh
ini perawi ini adalah orang yang adil. Itu dari segi keadilannya. Jadi makanya di sini pentingnya interaksi, ya, pentingnya interaksi. Maka kesolehan itu bukan hanya sekedar kesolehan ya vertikal saja, tetapi juga kesolehan horizontal. Jadi atas baik, tapi juga ke kanan kiri kita baik, seperti itu. Jangan sampai karena kita lillah, tetapi kita kemudian memecah belah, seperti itu nggak boleh, gitu ya. Ya sudah, yang penting saya kepengen surganya Allah gitu. Dengan cara apapun yang penting saya pengen surganya Allah. Nah, akhirnya fatal. Akhirnya lah nyakitin tetangga, ngebom sana sini dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Jadi dari kajian ilmu hadis saja kita sudah sedikit bisa mengambil pelajaran bahwa oh ternyata penting ya interaksi dengan sesama itu juga dinilai. Jadi kesolehan sosial itu juga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kesolehan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi kita semuanya itu menjadi perwakilan Allah dan saksi-saksi Allah di dunia ya. Jadi kalau kita dipersaksikan baik oleh orang lain ya insya Allah di mata Allah Subhanahu wa taala baik. Adapun untuk mengetahui tentang kedobitan ya atau dalam hal akademisinya baik atau enggak, ya, itu adalah dengan mayoritas riwayatnya sama dengan riwayat yang sikoh. Jadi dibandingkan antara riwayat-riwayatnya perawi ini dengan riwayat-riwayat perawi yang sikoh. Apakah banyak perbedaan enggak? Banyak perselisihan enggak gitu. Kalau banyak perselisihan, ya ada orang hafalannya nggak terlalu kuat gitu ya, nggak terlalu kuat. Terus perselisih dengan yang hafalannya kuat ya tentu kita akan ngambil yang hafalannya kuat kan gitu. Kita pasti menduga-duga ini kayaknya dia salah deh kan gitu, karena hafalannya nggak kuat. Baik. Nah itu ya jadi syarat perawi itu syaratnya adalah adil dan dobit. Nah, nanti kita lihat bagaimana nanti penerapannya. Ini kamu tuliskan di ini. Baik. Kemudian ada keterikatan tentang pembahasan ini bagaimana nih, kan tadi syarat daripada perawi itu dia adil gitu, adil. Jadi urusan agamanya dia selamat, urusan agamanya selamat. Nah, sekarang misal ada orang ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah di sini jangan ahli bid'ah ala kita gitu ya, ahli bid'ah ala kita bukan. Jadi ahli bid'ah di sini adalah bid'ah-bid'ah yang kemudian ya lebih condong kepada bab akidah. Bab akidah. Baik. Bagaimana perawi mubtadi atau yang melakukan bid'ah, ahli bid'ah ya. Itu dibagi menjadi dua. Satu, yang melakukan kebid'ahan yang menyebabkan dia kafir. Jadi ada bid'ah-bid'ah yang menyebabkan orang itu menjadi kafir. Seperti apa bid'ah? Ya, seperti orang yang berakidah yang menganggap Allah itu sama seperti makhluk, punya tangan, punya kaki, tangannya seperti kita, kakinya seperti kita gitu. Allah bertempat. Nah, itu berarti telah menganggap bahwa Allah itu punya bentuk jisim seperti kita gitu. Nah, maka orang yang seperti itu dia melakukan kebid'ahan, dan kebid'ahan yang seperti itu bisa menyebabkan kekafiran ya. Kemudian yang diantaranya lagi mengingkari ilmu Allah terhadap juz'iyat. Nah, ini seperti yang ada di prinsip dari orang-orang Mu'tazilah ya. Jadi mereka berprinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui yang kuliat saja ya, yang kuliat saja, juz'iyatnya kuliatnya
kuliah juz'iyatnya nggak tahu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menurut mereka ini tinjauan pembahasan tauhid ya. Jadi menurut mereka itu Allah itu hanya mengetahui yang sudah terjadi saja, yang belum terjadi nggak tahu. Nah, Allah akan tahu jika sudah terjadi. Nah, maka itulah pandangan mereka. Nah, kalau seperti itu kan berarti kayak kita. Akhirnya kemudian terjadi kagetan gitu ya, ada peristiwa apa kita kaget. Apa kaget? Ya karena tadinya nggak tahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kok seperti itu, ya kagetan itu. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kulliyat dan juz'iyat ya. Jadi sebelum dan yang akan Allah itu tahu. Nah, maka orang yang kemudian memiliki keyakinan bahwa Allah hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi saja, yang belum terjadi itu tidak mengetahui, nah, maka ini orang yang melakukan kebid'ahan dan bid'ah yang menyebabkan kafir. Kemudian yang menganggap bahwa Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Ya, walaupun nanti ada bahasan khusus di dalam ilmu tauhid. Kemudian yang punya pandangan ya keyakinan bahwa Al-Qur'an mengalami perubahan. Nah, ini seperti orang-orang Syiah ya yang mengatakan bahwa Al-Qur'an yang berada di kaum muslimin saat ini itu sudah mengalami pengurangan. Ada ayat-ayat yang kemudian dibuang. Yang mana ayat-ayat ini adalah tentang ayat-ayat yang diberikan kepada sahabat Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam. Nah, itu kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada pada tangan kita saat ini itu belum total, belum full, masih ada kurang yang hilang, maka itu orang tersebut bisa menjadi kafir. Dia melakukan kebid'ahan dan kebid'ahan itu adalah penyebab kafir. Nah, kalau dia kemudian melakukan kebid'ahan lalu melakukan kebid'ahan tadi ya yang menyebabkan kafir, itu ada beberapa pendapat hukum periwayatannya bagaimana. Yang pertama, ditolak seluruh periwayatannya. Ini menurut Imam An-Nawawi ya. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa ditolak seluruh periwayatannya. Karena dia tadi syaratnya kan tadi yang pertama adil syaratnya Islam. Nah, dia sudah kemudian merusak daripada keislamannya. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi. Dan yang kedua adalah diterima secara mutlak. Ya, ini adalah pendapat Imam Suyuti. Walaupun nanti Imam Suyuti juga ada pendapat lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah diterima periwayatannya jika memiliki prinsip bahwa berdusta adalah haram. Nah, dia melakukan tadi, dia misal tajsim gitu kan. Dia berpendapat, dia punya anggapan bahwa Allah itu punya tangan, itu tangan, ya tangan, kita tahu tangan ya tangan kayak gitu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tafwid itu ya, menerima tangan, ya Allah alam, Allah yang Maha mengetahui kita tanpa membayangkan bentuk dan seterusnya. Kalau kemudian masih iskal, masih kita merasa belum puas, ya cara lainnya adalah mentakwilnya ya. Jadi mentafsirkan. Jadi mengalihkan terhadap makna lain yang punya korelasi. Tangan apa? Nah, biasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah diantaranya adalah memiliki arti kekuasaan. Ditakwil. Sehingga apa? Supaya terhindar dari akidah tajsim tadi, supaya tidak menganggap bahwa Allah itu sama berjisim seperti kita. Ya, jadi kalau ada orang yang kemudian memiliki prinsip tadi, ya, tetapi dia punya prinsip bahwa berdusta itu haram loh, nggak boleh berdusta. Nah, seperti itu, apalagi berdusta atas nama Rasulullah nggak boleh. Nah, maka periwayatannya masih bisa diterima. Ini menurut pendapat yang ketiga. Tetapi pendapat yang paling kuat, dan inilah yang kemudian diamini oleh mayoritas ulama hadis, bahwa riwayat yang ditolak adalah dari perawi yang mengingkari syariat yang mutawatir ya. Yang mutawatir.
yang sudah maklum merupakan bagian dari agama, ya, seperti misal sholat, itu ya, sholat nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib, puasa Ramadan nggak wajib. Nah, ini berarti dia itu keluar dari agama Islam dan riwayatnya nggak diterima. Tapi selagi enggak, ya, seperti itu, maka paling lunak sekali itu selagi dia kemudian berkiblat ke kiblat kita, artinya ke Ka'bah. Itu pendapat paling lunak sekali itu. Atau meyakini sebaliknya, ya, yang haram jadi nggak haram gitu ya. Yang seluruh umat Islam dari orang awam dan sampai cendekiawannya tahu bahwa itu haram, tetapi ada orang yang mengatakan nggak haram, itu nggak haram. Nah, maka inilah orang yang kemudian menentang terhadap hal-hal yang sudah mutawatir, ya, yang sudah diketahui oleh orang-orang Islam baik awam maupun orang-orang alimnya. Nah, ini yang paling mu'tamad. Jadi riwayatnya ditolak jika perawi ini mengingkari syariat yang sudah kita ketahui bahwa itu wajib ataupun tentang larangannya. Dia tentang larangan dia meyakini sebaliknya, tentang kewajiban dia mengingkari akan kewajiban. Baik. Ini pendapat yang juga dilontarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Ahmad Syakir, termasuk juga Imam Suyuti juga, ya, walaupun Imam Suyuti tadi berpendapat beliau secara mutlak diterima. Baik. Kemudian itu bid'ah yang menyebabkan kafir gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah melakukan bid'ah yang tidak menyebabkan kafir. Ya, tidak menyebabkan kafir. Maka bagaimana periwayatannya? Periwayatannya kita lihat dulu. Kalau dia tidak menghalalkan berdusta, maka periwayatannya diterima. Jadi dia masih punya prinsip bahwa berdusta itu haram, apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW haram. Nah, maka periwayatannya masih diterima. Kemudian yang kedua, tidak menghalalkan berdusta. Ya, kalau tadi kan menghalalkan berdusta jelas ditolak. Kemudian yang kedua, pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kafir ini, dia tidak menghalalkan berdusta. Dilihat dulu, dia menyerukan terhadap kebid'ahannya enggak gitu. Dia menyerukan terhadap kebid'ahannya enggak. Nah, menyerukan ke dalam kebid'ahannya, ya maka ditolak. Kalau tidak menyerukan terhadap kebid'ahannya, maka diterima. Ya. Bid'ah seperti apa misal? Bid'ah misal katakan misal seperti urusan kepemimpinan, ya. Orang-orang Syiah nih, orang-orang Syiah yang tidak terlalu ekstrim, tetapi ya itu bid'ah. Orang-orang Syiah yang melakukan ya ketasyayu'an, ya. Jadi terhadap Sayyidina Ali itu melakukan kebid'ahan. Tetapi kalau tidak sampai ekstrim, yang ekstrim itu apa? Ekstrim itu menganggap sampai Ali itu adalah nabi. Itu kan ekstrim tuh. Nah, maka jika menyerukan terhadap kebid'ahannya, ya, jadi menyalah-nyalahkan itu ya, sampai dalam riwayat-riwayatnya menyalah-nyalahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka riwayat-riwayat yang seperti itu yang sesuai, ya, seirama, senada dengan kebid'ahan yang dia lakukan, maka ditolak. Tapi kalau dia nggak menyerukan, ya diterima. Seperti itu. Nah, kalau menyerukan terhadap kebid'ahannya, lihat dulu, ya, orang ini dia melakukan kebid'ahan dan kebid'ahan itu dia dakwahkan gitu ya. Dia seru-serukan, maka dilihat. Kalau dia meriwayatkan apa yang sesuai dengan kebid'ahannya, maka ditolak. Tapi kalau dia meriwayatkan sesuatu yang tidak, ya, mendukung apa yang dia
lakukan dari kebid'ahan itu maka diterima. Nah, itu ya. Jadi ini bahasan yang berkaitan dengan tadi tentang spiritual ya, keagamaan daripada seorang perawi. Ya walaupun perawi itu hafalannya kuat, tetapi dia pelaku bid'ah gitu. Nah, maka dilihat pelaku bid'ah yang menyebabkan kafir, mukafirah atau ghairu mukafir. Baik. Kemudian kita akan masuk terhadap teknis tadi kritik hadisnya ya. Jadi tadi perawi itu dikritisi ya, diteliti dari segi agama dan dari spiritual dan dari segi akademisinya, diteliti. Sehingga apakah layak untuk diterima hadis yang disampaikan, periwayatan yang disampaikan atau tidak. Nah, seperti itu. Ulama itu sudah merumuskan, ya, ulama sudah merumuskan. Dan ulama sudah meluruskan. Apa? Merumuskan tentang dasar-dasar daripada studi kritik hadis ini, penilaian tentang spiritual dan akademisi ya, akademik daripada si perawi itu. Jadi sudah ada acuannya, acuan bakunya. Nah, disebut dengan jarah dan ta'dil ya. Jarah itu secara bahasa yang melukai gitu ya. Jadi melukai, tetapi di situ redaksi yang dipakai oleh ulama begitu halus, tidak dengan tajrih ya. Kalau tajrih itu sengaja dilukai gitu. Kalau jarah itu hanya bukan melukai sengaja dilukai, enggak. Jadi melihat perawi-perawi ini dicek dari segi agamanya, dari segi hafalannya bagaimana dicek. Ya kalau sekarang misal adab dan apa namanya itu ya, kognitif atau apanya itu dinilai gitu ya, seperti itu oleh para ulama. Dan ini bukan merupakan bagian daripada ghibah, bukan ya. Dan ini bukan merupakan pada hibah, tetapi ini adalah hal yang diperkenankan, Apalagi ini berurusan dengan agama. Misal katakan ada orang yang kemudian kita tahu itu kan bahwa dia akan melakukan keburukan. Nah, kita kemudian ngomong ke orang lain, awas ya, hati-hati sama si fulan itu. Kamu hati-hati sama si fulan. Nah, itu bukan termasuk hibah. Seperti itu. Baik. Namanya jarah ta'dil ya, ta'dil. Jadi ta'dil, jarah. Jarah itu nanti adalah pada segi pelemahannya, kalau ta'dil nanti dalam segi kekuatannya ya. Jadi dia kuat atau enggak, agamanya baik atau enggak, hafalannya kuat atau enggak. Nah, kalau dijarah ya berarti bagaimana dia lemah atau enggak. Baik. Urutan redaksi ta'dil ini lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada atau semuanya nyangkol lah ya. Baik. Redaksi untuk ta'dil ya, ta'dil. Jadi nanti penilaian baik. Jadi tentang sisi apa namanya tadi, rawi ini punya nilai positif ya. Kalau ta'dil itu nilai positif. Bagaimana? Yang pertama, redaksi pakai yang superlatif ya. Dia pakai mubalaghah yang memiliki arti lebih dalam menilai kesikohan ya, dalam penilaian ya adil dan dobitnya. Jadi dari segi spiritual dan dari segi akademiknya dinilai dengan redaksi-redaksi yang menunjukkan arti superlatif.
Nah, contoh misal yang mengikuti pola af'ala, ya misal sikoh menjadi ausak seperti itu. Fulan asbatan nas, ya. Si fulan ini adalah seorang perawi yang sangat kuat, ya, di kalangan manusia. Ausakul khalq, dia adalah perawi yang sangat kuat di kalangan makhluk. Kemudian ausak man adraktu minal bashar. Dia adalah seorang perawi yang saya temukan dia hafalannya sangat kuat dan sangat soleh. Nah, maka redaksi inilah urutan yang pertama. Redaksi urutan yang pertama. Nanti kitabnya kita sebutkan nanti. Kalau misal katakan Bapak Ibu mau melihat atau praktik langsung, nah nanti silahkan ke kitabnya dilihat-lihat kayak gitu ya. Tapi ini kunci-kuncinya di sini, kunci-kuncinya di sini seperti itu. Baik. Nah, kalau pakai redaksi yang menggunakan pola af'alut taftil gitu ya. Jadi af'alut taftil yang memiliki arti lebih, ya, superlatif itu, maka ini menempati urutan pertama. Nah, orang perawi yang kemudian mendapatkan testimoni, komentar, ya, dikritik oleh para ulama dan mendapatkan kritikan seperti ini, maka hadisnya itu hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat misal di nanti buku-bukunya kita sebutkan, nanti misal ada fulan ausakul misal fulan ausakun nas misalnya, berarti hadis yang diriwayatkan oleh dia bernilai hadis sahih. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan mengulang redaksi tausiknya, ya. Mengulang redaksi tausiknya sebagai penguat. Misal fulan fikoh. Fulan fikoh. Fulan ini kuat gitu. Dari segi agamanya baik, dari segi hafalannya mantap. Nah, seperti itu diulang 2 kali. Nah, maka ini urutannya di bawah yang pertama tadi. Ya. Kalau yang pertama tadi dia sangat kuat kayak gitu ya. Kalau ini dia kuat kayak gitu ya. Jadi 2 kali. Atau sikoh sabat, ya. Dia sikoh, ya. Jadi dalam segi spiritual dan akademisinya baik pun sabat. Ya, dia ada buktinya kuat gitu. Sabat hujjah, sikoh makmun. Jadi ada 2 redaksi gitu ya. Ada 2 redaksi. Diulang baik katanya sama atau yang memiliki arti katanya berbeda tetapi memiliki arti saling menguatkan. Maka orang yang memperoleh nilai ya, pada urutan kedua ini hadisnya juga masih hadis sahih, ya. Jadi hadisnya masih hadis sahih. Jadi urutan pertama, urutan kedua ini hadisnya hadis sahih. Kemudian urutan ketiga adalah redaksi tausik tanpa diulang. 1 kali saja, sikoh, hujjah, sabat, adil dobit. Adil dobit itu 1 ya, kalau digabungkan jadi sikoh kayak gitu. Jadi kalau saya dulu waktu belajar ini sedikit nostalgia dulu ketika bersama dengan Muhammad Imaroh gitu ya. Kita belajar itu nyari penjelasan yang namanya sikoh itu apa? Lama sekali. Baru ketika diulang baru ketemu ya. Sikoh itu sama dengan adil dobit. Baik. Ya, jadi kalau hanya 1 redaksi sikoh, fulan sikoh, ya fulan ini kuat. Fulan hujjah. Fulan ini bisa jadi hujjah. Fulan itu sabat, kuat dan seterusnya, kokoh. Maka orang yang mendapatkan penilaian dari ulama dengan redaksi ini, hadisnya itu adalah hadis yang sikoh. Hadis yang sahih juga. Hadisnya apa yang diriwayatkan oleh dia, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, walaupun nanti juga
mempertimbangkan ya, diantaranya syarat hadis sahih kan tidak hanya perawinya sikoh, tetapi harus nyambung gitu. Perawinya sikoh tapi nggak nyambung, ya nggak jadi hadis sahih gitu. Nanti turun derajatnya. Baik. Kemudian yang keempat adalah redaksi yang menunjukkan ta'dil tanpa disertai dobet. Jadi hanya dari segi spiritualnya saja yang dinilai, dari segi hafalannya enggak. Misal soduk, dia banyak jujur, mahalluhu as-sidq, ya dia emang tempatnya jujur, laba sabihi, dia enggak ada masalah gitu ya. Dalam urusan agamanya. Ya, soleh misal orang seperti itu. Nah, maka ini menempati urutan keempat. Nah, kalau urutan keempat nanti dia hadisnya hadis yang hasan ya, hadisnya yang hasan. Kalau yang keempat, redaksi yang keempat ini hadisnya ada hadis hasan, bukan hadis dhaif. Nanti hukumnya di 45 ini hadis dhaif. Itu kurang tepat ya. Jadi hadis hasan. Kemudian yang kelima adalah redaksi yang tidak menunjukkan tausik ataupun tajrih. Jadi di situ tidak ada ketegasan apakah dia itu punya nilai positif atau punya nilai negatif gitu. Tapi dia dapat komentar, contoh misal, fulan syekh ya. Si fulan ini dia seorang syekh gitu. Nah, syekh ini kan bisa dia orang soleh, hafalannya kuat, bisa juga soleh tapi hafalannya nggak kuat. Gitu. Kemudian rawa anhu annas. Ya, banyak orang yang ngambil atau belajar ke dia gitu ya. Kan tapi belum tentu juga hafalannya kuat gitu. Wasat, pertengahan, syekh wasat dan seterusnya. Nah, maka redaksi yang kelima ini juga masuk dalam kategori hadis hasan ya, bukan hadis sahih tetapi hadis hasan. Kemudian yang keenam, redaksi yang hampir tajrih. Jadi sudah mendekati terhadap penilaian negatif. Contohnya fulan sholihul hadis. Ya, fulan ya si perawi ini dia hadisnya soleh, ya baik. Yuktab hadisuhu, hadisnya boleh ditulis. Yu'tabar bihi, hadisnya boleh diambil gitu. Muqarribul hadis ya. Soleh. Nah, ini dia dari segi tidak ada ketegasan apakah ini nilainya langsung dia mentakdil atau enggak. Nah, maka ini redaksi yang keenam. Redaksi yang keenam ini adalah redaksi yang paling rendah. Redaksi paling rendah. Jadi urutan yang teratas sampai kemudian ketiga itu adalah hadisnya hadis sahih, kemudian 45 ini adalah hadis hasan, kemudian yang keenam ini adalah hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Nanti dia bisa juga kan, kemarin kita sudah bahas, bukan berarti dhaif dibuang gitu. Bisa juga dia kemudian bisa naik menjadi hasan li ghairihi, seperti itu. Nah, itu redaksi untuk penilaian positifnya. Sekarang penilaian negatifnya, yaitu jarh ya. Yang pertama adalah redaksi yang menunjukkan terhadap lemahnya hafalan perawi. Ya. Jadi perlu diperhatikan kalau redaksi takdil ya tadi penilaian positif itu dari yang terbaik gitu ya, dari yang terbaik. Dari terbaik sampai baik dan terbaik ya, dari terbaik, baik dan kurang baik seperti itu. Nah, adapun kalau jarh ya, redaksi jarh itu dibalik. Jadi dari yang tadi kurang baik sampai yang paling buruk itu. Dibalik ya. Kalau tadi kan paling baik di atas tuh. Ini bukan paling buruk di atas kan, tapi paling buruk di bawah ini. Perlu diperhatikan ya. Jadi yang paling buruk nanti di bawah gitu. Jadi yang pertama ini masih ringan lah. Jadi testimoni negatifnya masih ringan. Ya. Jadi nyambung sebetulnya.
dari ta'dil nyambung gitu kan. Kalau tadi kan dia mulai mendekati terhadap tajrih, kemudian masuk ke tajrih kepada jarah gitu kan. Jarahnya ringan, naik lagi sampai yang paling berat seperti itu. Nah, yang pertama, redaksi yang menunjukkan terhadap lemahnya hafalan perawi. Ya, hafalannya saja berarti dobitnya saja ya. Pada dobitnya saja. Ya, jadi secara spiritual bagus tetapi hafalannya lemah. Nah, misal fulan layyinul hadis, ya, fulan ini lemah hadisnya. Fihi maqal. Nah, banyak pendapat lah kalau apa yang disampaikan sama dia gitu. Fi hadisihi dha'af. Si fulan ini kalau menyampaikan hadis ada beberapa hadis yang lemah gitu ya. Ada beberapa hadis enggak lemah semuanya. Ada beberapa yang lemah kan berarti lemah dia. Laisa bidzalik, dia enggak seperti itu. Kemudian laisa bi ma'mun, dia tidak bisa terlalu dipercaya seperti itu. Nah, maka ini redaksi yang pertama. Kalau redaksi yang pertama, ini hadisnya hadis dhaif. Ya dhaifnya enggak dhaif jiddan. Dhaif saja, dhaif biasa gitu ya. Dhaif kelas biasa. Nyambung tadi yang urutan ke-6 dari ta'dil itu juga hadisnya sudah masuk hadis dhaif. Tapi hadis dhaifnya bukan hadis dhaif jiddan gitu. Kemudian yang kedua, redaksi yang menjelaskan terang-terangan tidak bisa digunakan sebagai hujah. Ya. Contoh, fulan la yuhtaju bihi. Nah, si fulan ini perawi yang nggak bisa apa yang dia sampaikan menjadi hujah. Fulan dhaif. Wah, fulan ini dhaif langsung. Kalau tadi kan fi hadisi dhaif itu hadisnya di dalam hadisnya saja yang lemah gitu. Tapi ini langsung ke orangnya gitu. Fulan dhaif, ya, fulan ini lemah. Hafalannya lemah. Ya kan kadang ada kan orang misal katakan hafalan lancar, tapi surat tertentu lemah gitu kan. Nah, maka itu berarti kategorinya yang pertama tadi. Ya, yang pertama fi hadisihi dhaif kayak gitu. Kalau ini enggak lemah semuanya gitu. Dari surat awal sampai ayat sampai dari Fatihah sampai Anas lemah semuanya gitu. Nah, kemudian lagu manakir, dia punya manakir ya, hadis-hadis yang mungkar ya, mungkar. Mungkar itu hadis-hadis yang bertentangan dengan riwayat yang ma'ruf. Kemudian ketiga ya, jadi yang kedua pun masih ya hadisnya hadis 1 dan 2 itu hadisnya masih hadis dhaif gitu ya. Masih bisa boleh ditulis sebagai penguat ya, penguat. Kalau dikumpul-kumpulin nanti bisa jadi hasan li ghairihi ya. Tetapi kalau mandiri dia tidak bisa dijadikan hujah dalil ya, karena dia lemah. Tetapi kalau untuk selain fadhailul a'mal ya, kalau fadhailul a'mal nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hukum-hukum halal haram itu nggak boleh. Tapi kalau dia sebagai penguat hadis yang lain boleh. Atau hadis yang senada dikumpul-kumpulin sama-sama lemahnya. Nanti menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang ketiga, redaksi yang terang-terangan menjelaskan bahwa hadisnya tidak ditulis. Ya, kalau tadi ya tidak bisa dijadikan hujah, gitu ya. Ini nggak boleh ditulis, apalagi dijadikan hujah. Fulan la yuktab hadisuhu. Fulan nggak boleh ditulis hadisnya. La takhillu riwayat anhu. Nggak halal kalau mengambil ilmu darinya, misal. Dhaifun jiddan. Ada kata dhaifun jiddan kan, dhaif banget ini orang. Torohu hadisahu. Banyak orang ulama yang membuang, ya, nggak ngambil hadis-hadis darinya. Nah, ini hadisnya sudah hadis dhaif jiddan. Dhaifnya hadis dhaif jiddan. Kalau yang tadi dua di atas itu dhaif saja. Ini hadis dhaif jiddan. Kalau hadis dhaif jiddan bagaimana? Yang dhaif aja nggak bisa jadi hujah. Kalau dhaif jiddan bagaimana? Ya sudah, nggak bisa jadi apa-apa. Nggak bisa ya menguatkan atau dikuatkan. Kalau hadis yang dhaif jiddan. Gitu ya, kalau hadis yang dhaif tadi dia bisa dikuatkan dan bisa menguatkan. Yang dhaif saja ya. Tapi kalau hadis dhaif jiddan itu nggak bisa ya. Kayak orang mati, udah mati ngapain? Mau diapain lagi mati?
ya sudah gitu. Nah, ini tingkatan awal dari hadis dhaif. Kemudian yang keempat, redaksi yang mendapat sangkaan perawinya dusta. Nah, ini juga sama, dhaif jiddan. Fulan mutaham bil kadhib, ya. Fulan ini disangka dia pendusta. Ya, mutaham bil wadha, dia dituduh sebagai pemalsu. Nah, yasrik al hadis, dia sering mencuri hadis. Dia sering nyuri hadis. Nah, ini juga sama ya, dia hadis yang dhaif jiddan. Kemudian yang kelima, redaksi yang menjelaskan bahwa perawinya ini dusta. Fulan kadzab, tetapi dustanya sudah kebangetan tuh. Kadzab, banyak dusta. Dajjal, ya, banyak dusta juga sama. Wadha, ya, pemalsu hadis. Yakdzib, ya, pendusta. Yadha, ya, pemalsu. Nah, ini hadisnya sudah sangat hancur. Sangat hancur seperti itu ya. Kemudian yang keenam, redaksi mubalaghah di dalam dusta, ya. Tadi berarti ini urutan pertama di dalam ta'dil, tetapi ini urutan terakhir pada jarh, gitu ya. Akdzabun nas, dia paling pendusta, ya, di antara manusia. Banyak yang berdusta tapi dia paling biangnya dusta lah, pendusta gitu. Ilaihi muntaha fi al-kadzab wal awadha. Ini dia intinya, dia itu porosnya, dia biangnya orang yang dusta dan pemalsu hadis gitu. Apalagi rukun, misal fulan rukun al-kadzib. Ya, dia itu adalah tiangnya, ya, pusakanya orang yang berdusta. Nah, maka di urutan ke 456 itu hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, tidak boleh ditulis, ya, kecuali disertai keterangan bahwa ini hadisnya apa gitu ya. Hadisnya palsu, itu nggak apa-apa. Kemudian tidak bisa sebagai penguat dan tidak bisa dikuatkan. Nah, itulah, alhamdulillah kita sudah melewati penjelasan tentang redaksi jarah dan ta'dil. Itu lumayan ya, belajar ini dulu. Ini bukannya sangat beruntung lagi nih Bapak Ibu semuanya ya, mendapatkan materi ini. Saya dapetin itu kurang lebih ini adalah pelajaran sanad, ya, dirasatul isnad. Jadi tadi kritik tentang sanad. Nah, ini jarah wa ta'dil ini. Dan para pencari ya ilmu hadis, pencari hadis gitu. Jadi pemerhati hadis itu dia akan terasah jika sering berinteraksi dengan ilmu ini, ilmu jarah wa ta'dil. Seperti itu. Baik. Gambaran umum dari jarah ta'dil ya. Gambaran umum dari jarah dan ta'dil. Tadi sudah redaksi-redaksinya kita sudah sebutkan. Ya, itu. Ini aturan umumnya gitu ya. Ta'dil diterima walau dengan tanpa menyebutkan sababnya. Ya, tanpa menyebutkan sababnya. Misal fulan soleh atau ausakun nas, itu tadi kan fulan ausakun nas. Fulan ini adalah orang yang paling kuat di antara manusia. Ya, agamanya kuat, hafalannya kuat. Nggak menyebutkan apa yang menyebabkan dia kuat. Misal sholatnya rajin atau apa dan apa nggak disebutin. Ya, hanya menyebutkan redaksi tadi. Ta'dil itu diterima. Ya, karena apa? Sebab daripada penyebab daripada ta'dil itu banyak ya. Misal kalau disebutin banyak ya, misal dia rajin silaturahim, dia rajin sholat, rajin sedekah, ini hafal dan seterusnya. Jadi penyebabnya banyak. Maka ulama menyimpulkan boleh. Ya, jadi tanpa diperinci boleh, globalnya saja. Seperti itu. Itu kalau ta'dil. Kemudian yang kedua, jarah diterima dengan syarat menjelaskan sebab jarahnya. Ya. Jadi jarahnya disebabkan.
Jadi enggak cukup kemudian misal katakan fulan ghairu ma'mun, dia enggak aman. Ya harus dijabarin di belakangnya ada penjelasan detailnya ada di belakangnya gitu. Redaksinya kan tadi sudah saya sebutkan. Tetapi detail-detailnya itu kan kalau disebutin nanti nggak selesai itu gitu. Nah, kalau merujuk ke kitab-kitabnya baru seperti itu. Ya. Jadi kalau jarak harus ada keterangan detailnya. Sebab-sebabnya disebutkan. Ya. Maka di sini kita bisa sedikit simpulkan bahwa kalau kita kemudian ada prasangka buruk, itu cari buktinya gitu, jangan hanya prasangka aja. Gitu. Waspadaan gitu kan, waspadaan bukan untuk apa namanya ember gitu ya, ngomong ke sana ke sini bukan, tetapi untuk kewaspadaan diri sendiri gitu. Kan boleh. Itu kan kewaspadaan. Kemudian yang ketiga, ketetapan jarah ataupun ta'dil cukup dengan penilaian satu ulama. Ya minimal satu ulama. Kalau banyak lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau sudah ada yang berkomentar satu pun, satu saja itu sudah cukup. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika satu rawi terdapat jarah dan ta'dil, ya satu rawi ada komentar baiknya, ada komentar buruknya. Bagaimana? Maka didahulukan jarah. Jika jarahnya tadi ada rinciannya gitu. Kalau hanya menyebutkan secara global jarahnya, maka didahulukan takdilnya seperti itu. Nah, ini kalau satu-satu. Nah, kalau banyak bagaimana? Ya kalau banyak ya tinggal dikomparasikan, dikumpulin gitu. Bagaimana nih? Ya dikalkulasikan. Yang komentar baik 10, yang komentar buruk 6. Ya berarti komentar baik diambil. Ya, mentakdil diambil. Tapi sebaliknya, ya komentar buruk 10, komentar baik 5 gitu ya. Nah itu ada rinciannya dulu nggak gitu. Jadi diteliti emang apa namanya dirinci nggak kemudian secara umum langsung berarti kita terima atau tolak. Baik. Adapun jenis-jenis kitab jarah ta'dil ya atau ta'dil dan jarah dan ta'dil ini polanya atau tipenya, genrenya gitu ya. Jadi tipenya, modelnya itu ada yang hanya khusus membahas perawi yang sikoh saja. Jadi buku ini nanti bukunya ada kita sebutkan di bawah. Hanya membahas tentang rawi-rawi yang sikoh saja gitu. Jadi kalau kita nyari penilaian negatif di situ ya nggak bakal ketemu gitu. Nggak bakal ketemu. Kemudian yang kedua adalah hanya membahas perawi yang lemah dan terjarah saja. Jadi yang du'afa, yang lemah-lemah gitu. Jadi hadis-hadis yang dia sampaikan itu bernilai do'if atau do'if jidan. Jadi kalau kita mau nyari perawi di situ, perawi-perawi yang hasan, sahih, yang nggak bakal ketemu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membahas perawi secara umum. Dua-duanya dibahas, baik perawi yang do'if maupun yang sikoh dibahas. Nah, kemudian ada lagi yang khusus membahas tentang perawi dari kitab tertentu. Misal kitab Bukhari saja, Kutubus Sittah saja, seperti itu. Nah, itu model-model daripada buku Jarh wa Ta'dil. Nah, kitab-kitabnya yang populer, diantaranya adalah yang pertama Tarikh Al-Kabir, karya Imam Al-Bukhari. Ya, ini membahas kedua-duanya ya, perawi yang sikoh dan do'ib, dua-duanya dibahas. Ya berarti ini model yang ketiga tadi ya, model yang ketiga. Kemudian yang kedua, Jarh wa Ta'dil punya Imam Ibnu Abi Hatim. Ini juga sama seperti karya Imam Al-Bukhari, artinya membahas tentang, kan berarti di dalam isinya sama gitu ya, isinya sama, belum tentu, nanti bisa jadi komentar-komentarnya berbeda, makanya baca semuanya gitu, baca semuanya, nggak cukup kita mencukupkan diri dengan satu kitab gitu.
Kemudian yang ketiga adalah As-Siqat, karya Imam Ibnu Hibban. Ini membahas tentang yang genre pertama tadi, ya, yang pola pertama, yang model pertama itu yang hanya membahas tentang Siqat saja. Al-Kamil fi Du'afa, Imam Ibnu Adi, ya. Ini khusus membahas perawi yang dhaif. Jadi pada pola kedua tadi. Kemudian yang kelima, Al-Kamil fi Asma'ir Rijal, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini khusus membahas perawi kitab Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sittah. Kemudian Mizan Al-I'tidal, Imam Zahabi. Ini membahas khusus tentang perawi yang dhaif. Jadi yang model kedua. Kemudian Tahdzibut Tahdzib, karya Imam Hajar Al-Asqalani. Ini juga sama, itu membahas tentang perawi-perawi dari kitab Kutubus Sittah. Jadi kalau kita misal mau ngecek tentang kualitas hadis yang berada di Kutubus Sittah, gitu ya, Kutubus Sittah, maka tuh Tahdzibut Tahdzib, gitu ya, Tahdzibut Tahdzib itu kita ambil. Atau nanti, perawi ini dia coba komentarnya, Sikoh, apa kayak gitu, nanti kumpulin, ya, satu rawi bisa jadi komentarnya banyak kayak tadi. Jadi nggak melulu hanya satu. Ada yang komentarin baik, ada yang komentarin buruk, baiknya banyak, buruknya dikit, buruknya banyak, baiknya dikit, nah gitu. Jadi macam-macam. Baik, itu tentang pembahasan studi kritik hadis kita. Kiranya sampai situ. Semoga bisa pahami oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, sebagai tambahan. Ya, jadi emang harus harus punya perpustakaan khusus, kemudian belajar bareng, dibuka-buka bersama, seperti itu. Saya balikin ke Ustadz Anam. Ya, terima kasih. Tapi nggak terlalu lama, Ustadz. Nanti insya Allah saya ada kelas lagi nih. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya nih. Ya, silakan. Dari siapa dan dari mana? Dari Ibu Eli, Jakarta Pusat. Ya, bagaimana Jakarta Pusat, nggak mudik? Enggak, dilarang lagi lockdown. Baik, bagaimana Bu Eli? Mau bertanya, pengertian jarih dan ta'dil itu sendiri apa Ustadz? Iya. Baik. Sudah, Ibu Eli? Ya, itu aja. Ya. Jadi secara bahasa jarah, ya, jarah itu artinya adalah secara bahasa al-jarhu, ya, adalah melukai, ya, melukai. Ta'dil adalah mengadili secara bahasa mengadili, ya, memberikan keputusan. Akan tetapi yang disebut dengan jarah adalah menilai sisi kekurangan dari segi agama dan kedobitan, ya, keadilan dan kedobitan seorang rawi. Jadi penilaiannya itu yang dinilai bukan masalah harta, bukan itu. Jadi yang dinilainya dengan nilai spiritualnya. Spiritual itu muaranya akhlak. Jadi nilai seseorang itu spiritualnya bisa dinilai itu dilihat dari akhlak. Nah, maka nilai Gimana di sini? Putus. Putus-putus Ustaz. Dari Putus. segi spiritual, segi agamanya, jarah itu penilaian dari segi kekurangan. Kedengaran? Halo?
Ya, Tapi di sini jaringannya lumayan. Bentar dulu. Ulang lagi. Baik, Ustaz Anam dengar nggak Ustaz Anam? ya udah. Ustaz Anam? Ya udah, tadi sempat putus-putus. Wal-an khalas. Iya, putus. Ustaz Anam, putus keluar saya tadi. Ya, keluar aja biar sinyalnya bagus. Udah ini udah keluar ini, udah naik pohon. Untuk Bapak sama Ibu apa yang nggak dilakuin? Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi jarah maupun ta'dil sama-sama penilaian. Hanya kalau jarah itu penilaian dari segi kekurangan, kelemahan. Kalau ta'dil penilaian dari segi kelebihan, ya. Sama-sama yang dinilai apa? Yaitu tentang agamanya, keadilannya dan kedobitannya dari segi akademisi. Ibu Eli, semoga bisa dipahami. Syukran Ustaz. Afwan Ibu Eli. Baik, pertanyaan terakhir silahkan. Kalau ada. Pali Rosidin nggak main sini ke Pemalang. Alhamdulillah Ustaz. Gimana ya? Saya detik ini. Lagi libur. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan baik. Sepertinya sudah tidak ada. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang jarah wa ta'dil ya. Jadi penilaian terhadap seorang periwayat hadis ya, apakah dia itu adil atau tidak. Ini yang kalau yang menjadikan sebab dhaifnya sebuah hadis itu kan karena ada periwayat yang tidak adil. Ya, sehingga hadis bisa derajatnya turun ya menjadi dhaif atau palsu atau lain sebagainya. Baik, semoga kita diberikan ilmu yang makin luas, makin berkah. Ya, semoga semuanya diberikan Amin. walafiat, bisa beribadah dengan makin khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ketemu nanti Senin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.